الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wal maqalatu tsaminatu wa thalathuna utawi maqalah kang nomor 38 An Ka'bil Ahbari dan ceritaaken saking Imam Ka'bil Ahbar aimal ja'il ulama'i tegese gon ngungsine pira-pira wong alim atau ulama atau pendeta minal Yahudi saking wong Yahudi aslama melebu Islam sapa Ka'bul Ahbar fi zamani Sayyidina Umar bin al-Khattab fi zamani Sayyidina Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu ing dalem mongsone atau ing dalem zamane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dawi makalah sing nomor 38 mang al-husunu utawi pira-pira husun benteng utawa benteng yang luas yang besar. Al-husunu utawi pira-pira benteng gede atau benteng yang kuat lil mukminina kaduwe pira-pira wong mukmin minasyaitani saking setan thalathun iku telu. Minal khisali kang tetep saking pira-pira perkara. Ai allati tegese salasu khisalin tamna'u kang nyegah. Tamna'u kang bisa nyegah opose allati al mukminina ing pira-pira wong mukmin. Wa tahfadzulan tegese ngreksa opose allati hum ing al mukminin minasyaitani saking syaitan salatun iku telu. Wal hisnu utawi hisnu benteng huwa ya al hisnu al makanu iku panggonan al murtafi'u kang luhur atau kang dhukur alladzi al makanul murtafi yamna'u kang nyegah apa si alladzi al adwa ing musuh wal hisnu lan utawi hisnu aidon halimane asilahu iku senjata atau gaman kama fil asasi koyo opo-opo kang tetep ing dalem asas al-asas al-masjidu siji masjid al-masjidu utawi masjid iku hisnun iku benteng. Apa ali anahu krana satu di masjid iku mahalludz zakirina
iku panggonane pira-pira wong kang padha zikir kabeh. Gak cukup iku wal malaikati lan para malaikat. Loro zikrullah. Wa zikrullahi utawi zikir ing Allah iku hisnun iku benteng. La siyaman apa maneh la haula wala quwata illa billah. Fa inna syaitana moko satuhune syaiton iku yang qabidu, itu ya. Iku yang qabidu iku mengkeret sapa syaitan ay yakhtafi tegese nyamar sapa si syaitan wa yata'akharu lan mundur sapa syaitan idza sami'a idza nalikani krungu sapa syaitan zikrullahi ta'ala ing zikir Allah taala. Telu wa qiraatul Qur'an. Wa qiraatul Qur'ani utawi maca Al-Qur'an hisnun iku benteng. La siyama apa maneh ayatul kursi, la siyama ayatul kursi. Kama huwa kaya keterangan huwa kang utawi ma iku mujarrabun iku wis den coba atau wis den jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Pada makalah yang nomor 38 ini yang menceritakan atau yang meriwayatkan adalah Imam Ka'bil Ahbar. Imam Ka'bil Ahbar itu kita sudah tahu di cerita yang telah ditulis oleh Imam Ad-Dibai. Imam Ka'bil Ahbar itu awalnya memang beliau ini adalah manjaul ulama, tempat rujukan para ulama atau orang-orang alimnya dari kalangan Yahudi. Ya dari pendeta. Jadi orang-orang Yahudi dulu itu yang bisa dijadikan tempat untuk memberikan fatwa atau memberikan penjelasan, menjadikan rujukan semua pendapat-pendapatnya, yaitu tiada lain mengambil pendapat dari Imam Ka'bil Ahbar. Ka'ab itu. Di masa Rasulullah, beliau belum dikenal. Beliau ini malah aslama fi zamani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini masuk Islam ketika di masa Khalifah Sayyidina Umar. Setelah Rasulullah wafat, maka diganti kekhalifahan itu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, baru Sayyidina Umar bin Khattab. Di masa itu beliau masuk Islam. Coba perhatikan di di kitab Dibai itu kan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani an Ka'bil Ahbar. Allamani abit Taurata illa sifran wahida. Kana yakhtimuhu wa yudkhilu sunduk. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yakussu sa'rahu wa yattazru ala wasati yakunu ummatu khairal umam, dan seterusnya.
Lah ini menceritakan bahwa Imam Ka'bil Ahbar ini bercerita, "Allamani abi Taurata illa sifran wahidah." Bapakku pernah mengajarkan kitab Taurat kepadaku, illa sifran wahidah, hanya satu koras yang tidak diajarkan kepadaku. Abahku itu justru yang satu koras tidak diberitahu, tidak diajarkan kepadaku, malah disimpannya di dalam peti dan menguncinya. Karena abahku itu mengunci satu koras dari kitab Taurat itu, saya malah tambah penasaran. Karena masih hidup abahku, saya tidak berani membukanya. Tidak berani membukanya. Fa'idha mata abi, ketika abi sudah meninggal, fatahtuhu, aku buka. Fa'idha fihi nabiyun yakhruju akhir zaman. Ternyata di dalam korasan kitab Taurat yang belum diajarkan kepadaku, yang oleh ayahku itu disimpannya dalam peti, ternyata di dalamnya ada keterangan akan muncul di akhir zaman seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi abahnya Imam Ka'bil Ahbar ini adalah seorang pengajar serta seorang pemuka agama Yahudi dan mengajarkan kitab Taurat. Cuma sayangnya ada satu koras ini yang tidak diajarkan. Jangankan kepada orang lain, kepada putranya sendiri yaitu Ka'bil Ahbar ini justru tidak diajarkan. Kenapa? Karena takut ketahuan bahwa ada kebenaran di dalam ajaran kitab Taurat itu. Karena mereka menganggap ketika lahir baginda Rasulullah yang beragama Yahudi ini, mereka enggan untuk pindah kepada Islam. Yang jelas-jelas itulah yang benar dalam aturan agama. Mereka tetap dalam Yahudi. Bahkan yang menerangkan kebenaran bahwa di akhir zaman ada seorang nabinya namanya Nabi Muhammad, itu tidak, malah mereka tidak beritahu kepada siapapun, bahkan kepada anaknya. Takut mereka hilang pengaruhnya. Ini padahal alangkah mulianya jika itu ditransparankan, disampaikan dengan transparan, dengan sejelas-jelasnya bahwa agama Yahudi dalam kitab Taurat yang menjelaskan dan mengakui bahwa di akhir zaman ada nabi yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jelas itu mauliduhu bi Makkah, kelahirannya nanti di kota Mekkah. Wa hijratuhu bil Madinah, dan nanti akan hijrah ke kota Madinah. Wa sultanuhu bisyam, kekuasaannya meluas sekali sampai ke negeri Syam. Itu yakussu sya'rahu wa yatazziru ala wasatih. Itu jelas. Itu namanya profil daripada sekilas Imam Ka'bil Ahbar. Lah, makalah yang nomor 38 ini diriwayatkan oleh Imam Ka'bil Ahbar. Malah dalam pembangunan Masjidil Aqsa, ini dalam suatu riwayat dikatakan Sayyidina Umar Ibnul Khattab ini pernah meminta pendapat kepada Imam Ka'bil Ahbar terkait itu. Beliau berkata, al-husunu lil mu'minina minasyaitani thalathun. Benteng-benteng yang dapat melindungi orang-orang mukmin dari syaitan itu ada 3. Jadi ada 3 benteng, di mana 3 benteng inilah yang akan melindungi orang-orang mukmin dari serbuan atau juga dari
godaan setan. Jadi yang sering tidak sholat subuh, sering nggak ngaji, tidak berjamaah, itu berarti kena virus setan, kena rayuan setan. Kalau ingin kalian tidak kena virus itu, ada benteng atau ada antibodi pada diri seseorang itu, ada sesuatu yang dapat melindungi, bahkan jauh lebih dari kehebatan vaksin untuk penyakit tergoda dari setan, yaitu ada 3 hal. Kalau ingin terlindungi dirinya dari godaan setan, perhatikan 3 hal ini. Karena benteng atau sesuatu yang dapat melindungi orang mukmin dari setan itu, jika kita ada pada 3 hal tersebut. Yang pertama adalah al-masjid. Yang pertama masjid. Al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng. Terus apa sih hisnu itu? Wal makanul murtafi alladhi yamna'ul aduwah. Bahwa tempat yang kuat, yang strategis, di tempat yang tinggi dan dapat melindungi dari serangan musuh, itu namanya hisnu. Bahkan ada yang mengatakan hisnu itu adalah asilah, senjata ampuh untuk menangkal godaan setan. Itu hisn. Makanya jika orang mukmin ingin selamat dan tidak terpengaruh dengan godaan setan, perhatikan 3 hal ini. Pertama, masjid. Al-masjid hisnun. Masjid itu adalah benteng. Li'annahu mahaludz dzakirina wal malaikah. Karena di dalam masjid itu tempat orang-orang ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan tempat para malaikat Allah. Makanya orang yang sering iktikaf di masjid, orang yang sering hadir berjamaah di masjid, ini akan selamat dari godaan syaitan. Orang yang betah di masjid akan terlindungi dari godaan syaitan. Masjid tempat untuk berzikir, tempat untuk membaca Al-Quran, tempat untuk iktikaf. Iktikaf itu jangankan beramal baik, diam saja asal diniati iktikaf maka berpahala. Maka perlu adab, tata krama masuk masjid. Pertama ketika masuk kita baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Keluarnya ghufranaka. Artinya ketika masuk kita berdoa agar dibukakan pintu-pintu rahmat Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, semoga Engkau ya Allah membukakan semua pintu rahmatmu kepadaku ya Allah. Itulah. Kemudian setelah keluar masjid, semoga Allah mengampuni atas semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Insya Allah. Makanya masjid tempat berlindung dari semua godaan syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah zikrullahi hisnun. Zikir kepada Allah itu juga menjadi benteng. Orang yang selalu zikir kepada Allah ini tidak akan digoda, bahkan setan lari dari kita. Kenapa? La siyama la haula wala quwata illa billah. Apalagi kita lebih-lebih membaca, sering baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bahwa tidak ada daya dan upaya untuk menghindar dari maksiat. Tidak ada daya dan upaya, bahkan tidak ada kekuatan untuk melakukan taat, hanya billahil alil azim. Hanyalah semua itu mendapatkan pertolongan Allah. Kalau sering baca ini, fa inna syaitana, setan akan mundur ketika mendengar zikir Allah, mendengarkan zikrullah, mendengarkan zikir dari
semua orang mukmin ketika berzikir, maka setan akan lari terbirit-birit meninggalkan kita, bahkan mundur beberapa langkah ke belakang karena rajin di zikir. Tidak heran jika kalian enggan tidak berjamaah, kalian enggan juga bersekolah, juga tidak zikir, tidak gerak batin, tidak berjamaah, tidak sholat sunat, maka setan nempel pada kalian. Nah, makanya yang rajin zikir, yang rajin sholat, ini akan senantiasa dijauhkan dari godaan setan. Kemudian yang ketiga, wa qiraatul Quran hisnun, membaca Quran itu juga menjadi benteng yang kuat. La siyama ayatul kursi kama huwa mujarrabun. Apalagi sering membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Membaca ini setan akan takut dan tidak akan berani menggoda manusia. Nah, maka dari itu tiga hal inilah yang akan menjadi benteng dan akan menjadi pelindung serta menjadi penjaga kita agar tidak tergoda dan setan takut menggoda kita. Monggo kita dekat dengan masjid, banyak zikir dan baca banyak Al-Quran. Insya Allah kalau dilakukan tiga hal itu, insya Allah kita akan terjauhkan dari godaan setan dan kita akan taat melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat barokah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna وفقي أهلنا وقراباتنا لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقي أهلنا وقراباتنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا واصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا واسع جسادنا ونوّر قلوبنا وارفع بارك علومنا ببركات الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma shalli 'ala Muhammad